Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Shad yang beberapa hari yang lalu, pada pekan yang lalu kita membicarakan ayat-ayat Allah yang bercerita tentang Nabi Ayub alaihi salam. Yaitu dimulai dari ayat 41 ya. Ayat 41 ya. Di mana pada ayat 41 dari surat Shad, silahkan lihat di dalam mushafnya masing-masing, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa 'adzab. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Jadi kata Allah, wadhkur, dan ingatlah Muhammad, wahai Rasulullah, abdana, hamba kami, Ayyuba, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Idnada, ketika dia berdoa. Ketika Nabi Ayyub waktu itu berdoa, doanya seperti ini. Berdoa Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, bunyi doanya seperti ini. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ayub setelah beliau sakit. Menurut sebuah riwayat, ada riwayat yang menceritakan beliau sakit 3 tahun. Ada riwayat lain mengatakan beliau sakit 7 tahun. Dan ada lagi riwayat yang dipilih oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Ayub sakitnya itu 18 tahun. Setelah 18 tahun sakit, baru beliau berdoa, dan doa minta sembuhnya itu bukan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Bukan seperti itu doanya. Tapi doanya, Anni, bahwasanya aku ya Allah, Masani, telah menimpaku, telah mengenai kepadaku, asyaiton, setan itu, binus bin, dengan kepayahan, wa azabin, dan dengan azab. Ya Allah, aku ini orang yang telah menimpa kepadaku setan dengan atau berupa kepayahan dan azab. Nah, dalam tafsir diceritakan seperti ini. Ini tafsir Ibnu Katsir. Yadhkuru ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menyebutkan abdahu tentang hambanya, wa rasulahu dan rasulnya, Ayyuba yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Wa makana, dan Allah menyebutkan apa yang telah terjadi, apa yang ada berupa ibtilahu, ujiannya, cobaannya, cobaan Allah taala bihi kepadanya, kepada Nabi Ayyub, minad durri berupa penderitaan, fi jasadihi yang menimpa pada tubuhnya, beliau sakit, ya menurut riwayat sakit lepra atau riwayat yang lainnya ya, sampai dagingnya habis, tinggal tulang dan kulit. Bukan hanya ada pada tubuhnya saja, wa malihi dan menimpa pada hartanya, hartanya habis. Wa waladihi dan menimpa pada anaknya. Pencobaan itu menimpa pada tubuhnya, pada hartanya, pada anaknya. Anaknya meninggalkan bapaknya, enggak malu punya bapak sakit seperti itu. Hatta sehingga lam yabqa, tidak tersisa, min jasadihi. Ini salah ketik ya, bukan min. Ini yang ngetik bukan aku ini, aku cuma nyalin aja. Tidak tersisa dari tubuhnya maghrazi ibrotin, seluas pori-pori kulit. Tidak tersisa dari satu tempat tumbuhnya rambut. Ibroh ini rambut. Tempat tumbuhnya atau lubang tempat tumbuhnya rambut tidak tersisa satu pori-pori pun dari kulitnya, saliman dalam keadaan selamat. Jadi seluruh tubuhnya ini sakit. Enggak bisa kita bayangkan kayak apa sakitnya itu. Mengerikan itu. Ya, tidak ada satu pori-pori tubuhnya pun yang selamat siwa selain kolbihi, hatinya. Hatinya tidak terkena penyakitnya. Kenapa? Karena dia beriman. Makanya kalau hati kita beriman, hati kita nggak akan kena sakit. Kita tidak akan tertimpa penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Iri, dengki, hasad, riya, sum'ah, sombong, takabur, apalagi suka suudzon, suka curiga. Hati-hati loh ya, ini sudah saya sebutkan semuanya. Tidak boleh kita curiga sesama saudara kita. Jadi saudara sekalian, kita ini diajari oleh Islam ini untuk selalu baik, ya, baik secara zahir, secara lahiriah maupun secara batin. Ini Nabi Ayub alaihissalam ini loh, sudah diuji oleh Allah, padahal beliau itu orang baik, Nabi dan Rasul Allah. Allah bercerita kepada kita yang ceritanya dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi telah menimpa kepada kepada Nabi Ayub penyakit sampai tidak tersisa di dalam tubuhnya yang selamat selain hatinya. Karena hatinya Nabi Daud, hatinya orang yang baik. Walam yabqa, dan tidak tersisa lahu baginya. Ini juga salah, ya, bukan man. Min, tidak tersisa min halid dunya, dari keadaan dunianya, syai'un sesuatu pun yang yastainu bisa menolong bihi kepadanya ala marodihi atas sakitnya. Jadi tidak tersisa lagi bagian dunianya. Wa ma huwa fihi, dan apa yang dia ada padanya, ghaira, selain yang tersisa adalah anna, bahwasanya zaujatahu, hanya istrinya saja yang hafizat, istrinya itu menjaga Nabi Ayub, widdahu, karena cintanya istrinya Nabi Ayub kepada Nabi Ayub, karena cintanya kepada Nabi Ayub, karena istrinya itu cinta kepada Nabi Ayub, li imaniha, juga karena keimanannya billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya.
yang kebetulan adalah suaminya sendiri. Fakanat, maka adalah tahdumu, istrinya ini selalu melayani annas kepada orang lain, istrinya menjadi pelayan orang lain bil ujroti dengan upah. Watut imuhu, dan istrinya selalu ngasih makan kepada Nabi Ayub. Watahdumuhu, dan istrinya selalu melayaninya nahwan selama min samani asrota sanatan, selama samania asrota sanatin, selama 18 tahun. Nih. Jadi sakitnya 18 tahun. Bukan 7 tahun. Yang terkenal kan sakitnya 7 tahun, ya kan? Ibnu Katsir memilih riwayat yang ini. Penderitaan Nabi itu 18 tahun sakit terbaring. Tuh. Wa qad kana, dan sungguh adalah Nabi Ayub qabla dzalika, sebelum itu, fi malin, berada di dalam hartanya, jazilin, yang banyak. Sebelum sakit itu hartanya banyak. Wa auladin, dan punya anak-anak yang banyak juga. Wa sa'atin ta'ilatin minad dunya, dan bagian dari dunia yang luas, banyak sekali. Sa'ah luas, ta'ilatin banyak, jadi harta bendanya banyak. Fasuliba, maka dirampaslah oleh Allah jami'a dzalika, semua itu, hatta sampai ala bihil hal, keluarganya pun keadaannya itu dihilangkan, dilampas oleh Allah. Ilas, kepada an ulkiya ala mazbalatin, sampai akhirnya Nabi Ayub itu diletakkan, ditaruh, dilemparkan, maksudnya diletakkan ala mazbalatin, di tempat kotoran, di tempat sampah, min mazabilil baldati, dari tempat-tempat sampah yang ada di negerinya itu. Hadhil muddata, selama masa 18 tahun. Bikamaliha, sempurna 18 tahun. Warafadahu, dan telah meninggalkan dia, telah meninggalkan Nabi Ayub al-qarib, kerabat-kerabatnya yang dekat, wal ba'id, dan kerabat-kerabat jauhnya, siwa zaujatihi, selain istrinya, radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepada istrinya. Fa innaha, maka sesungguhnya istrinya itu, kanat adalah, la tufarikuhu, tidak pernah meninggalkannya, sobahan, baik di waktu pagi, wala masaan, dan tidak pula di waktu petang. Illa, kecuali istrinya meninggalkan Nabi Ayub bisa babi hidmati, karena sebab menjadi pelayan annas, orang lain, ya, karena menjadi pelayan orang lain dapat upahnya dipakai untuk beli makanan, terus untuk ngasih makan Nabi Ayub. Tsumma ta'udu, kemudian istrinya selalu mengunjunginya, menengoknya, ilaihi, kepada Nabi Ayub, qoriban, di tempat yang dekat. Jadi maksudnya mengunjunginya setiap hari. Falamma talal matalu, maka ketika telah berlangsung waktu yang lama, ya, talal matalu, telah berlangsunglah waktu yang lama, wastaddal halu, dan telah amat sangat keadaan penderitaan Nabi Ayub, wantaha, dan telah sampailah al-qadaru, ketetapan Allah, al-maqduru, yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi Ayub itu sakit karena memang ketetapan Allah adalah Nabi Ayub diberi sakit. Nabi aja sakit kok, apalagi cuma kita. Nah, makanya kalau kita sakit ya sudahlah, diterima saja. Nabi aja orang yang baik itu sakit, dan lama loh sakitnya, 18 tahun. Walaupun menurut riwayat yang lain 7 tahun. Setelah sempurna penderitaannya dan sudah sampai pada takdirnya, wa tammal ajalu, dan telah sempurnalah waktunya, al-muqaddaru, yang telah ditetapkan oleh Allah, tadarroa, merendahlah Nabi Ayub ila rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam, wa ilahil mursalin, dan Allah adalah juga Tuhannya para rasul. Faqala, maka berkatalah Nabi Ayub alaihissalam,
Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub yang tersebut dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 83. Jadi Nabi Ayub berdoanya, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jadi ya Allah, telah bahwasanya aku ini masani telah mengenai kepadaku ad-durru penderitaan ya Allah, wa anta sedangkan engkau ya Allah adalah arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara semua yang penyayang. Itu doanya begitu Pak Bu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Boleh berdoa seperti itu. Ya Allah, saya sakit sudah lama ini ya Allah. Dan engkau adalah yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Kalau di ayat ini kata Ibnu Katsir, wa fi hadhil ayatil karimah, sedangkan pada ayat yang mulia ini, yakni surat Shad ini, qala Nabi Ayub berdoa begini, Rabbi inni massaniyasy syaitanu binusbi wa adab. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menimpa kepadaku setan, maksudnya penyakit dibilang oleh Nabi Ayub setan. Ya, binusbin dengan kepayahan, wa adab dan dengan azab. Kila dikatakan oleh para ahli tafsir, kenapa Allah berfirman menceritakan doa Nabi Ayub ketika dia sudah sakit 18 tahun lamanya, baru berdoa kepada Allah minta sembuh. Tapi bunyi doanya bukan ya Allah sembuhkanlah aku, tidak. Bunyi doanya, wahai Allah telah menimpa kepadaku setan binusbin dengan kepayahan, wa adab dan adab. Dimaksudkan oleh Allah dengan binus bin, dengan kata-kata dengan kepayahan, yakni kepayahan fi badani. Aku ini telah ditimpa kepayahan, ditimpa oleh setan berupa kepayahan fi badani, pada badanku, wa adzabin dan berupa azab. Berupa azab itu kan sesuatu yang tidak mengenakan, azab, hukuman. Fi mali pada hartaku, wa waladi dan anakku. Ya Allah, hartaku habis, anakku semuanya pergi meninggalkan aku. Fa inda dzalika, maka di saat itulah kata Ibnu Katsir, ya, istajaba mengabulkanlah lahu kepada Nabi Ayub arhamur rahimin, Allah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub ayyakuma, untuk berdiri min makomihi, dari tempat tinggalnya, tempat tidurnya, wa ayyar kudho, dan agar Nabi Ayub menghentakkan al-ardo, ke bumi, birijlihi, dengan kakinya. Fafa'ala, lalu berbuatlah Nabi Ayub, menghentakkan kakinya ke tanah. Fa'amba'allahu, lalu Allah memunculkan mata air. Fa'anba'a, lalu Allah memunculkan ainan, mata air. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub ayyah tasila, untuk mandi, minha, dari air itu. Fa'adhaba, lalu hilanglah jami'a, semua makana, apa yang ada, fi badanihi, pada badannya, minal adha, dari gangguan atau penyakit itu. Tsumma amarahu, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub, fadoroba, lalu dia memukulkan al-ardo, ke tanah, fi makanin ahor, pada tempat yang lain. Disuruh menyingkir ke tempat yang lain, lalu disuruh memukul tanah. Fa'anba'a, lalu Allah memunculkan, memancarkan lahu, untuk Nabi Ayub ainan ukhra, mata air yang lain. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub ayyasroba, untuk minum minha, dari air tersebut. Fa'adhabat, lalu hilanglah
makana apa yang ada fi batinihi di dalam perutnya minassu dari segala yang buruk, yang tidak baik, yang jelek, maksudnya penyakitnya yang ada dalam tubuhnya, dalam perutnya. Wa takamalatil afiyatu dan sempurnalah kesembuhannya. Zahiron secara zahir wa batinan dan secara batin. Walihada qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, urkud birijlika, hentakkanlah dengan kakimu wahai Ayub, ya, supaya memancar mata air. Hadza, inilah air yang muhtasalun, tempat untuk mandi, baridun yang dingin, air ini dingin. Jadi bukan air panas Pak, air dingin. Yang dipakai oleh Nabi Ayub untuk mandi. Begitu dia mandi, sembuhlah penyakit kulitnya. Wah, ini seluruh spesialis kulit seluruh dunia enggak ada yang bisa berbuat seperti ini Pak. Menyembuhkan penyakit kulitnya dalam waktu singkat. Cuma mandi lalu sembuh, hilang semua penyakitnya. Itu yang bisa berbuat seperti itu cuma Allah Ta'ala saja, ya. Wa syarab, dan inilah minuman untuk kamu minum wahai Ayub. Nah, setelah Nabi Ayub minum dan mandi, sembuh sudah penyakitnya. Nah, mungkin dari sini Pak, dari sinilah siapa orang-orang zaman sekarang ada yang mengobati orang sakit disuruh mandi sama suruh minum air. Wallahu a'lam bishawab. Lalu apa yang terjadi selanjutnya diceritakan pada ayat berikutnya. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam minna wa dzikra liulil albab. Wa wahabna, dan kami telah memberi lahu kepada dia, kepada Nabi Ayub setelah dia sehat kembali, Allah memberi lagi kepadanya ahlahu, keluarganya. Jadi anak-anaknya, keluarganya, karib-karib, kerabat-kerabatnya yang dulu menjauhi dia selama sakit, kembali lagi pulang. Wa mislahum, dan kami beri lagi yang seperti mereka, ma'ahum, bersama mereka. Jadi Allah menambah lagi anak kepada Nabi Ayub, menambah lagi keluarga kepada Nabi Ayub. Ya. Semua pemberian Allah kepada Nabi Ayub tersebut adalah rahmatan, sebagai tanda kasih sayang Allah, sebagai rahmat minna, dari kami, dari Allah. Wa dzikra, dan sekaligus sebagai peringatan liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan wa wahabna lahu ahlahu, dan kami Allah telah memberi kepada Nabi Ayub, kepada keluarganya, alladzi ahlaknahum, yang selama ini mereka telah kami binasakan. Maksudnya setelah kami habiskan, meninggalkan Nabi Ayub semuanya. Wa mithlahum ma'hum, dan kami beri lagi yang semisal mereka, bersama mereka. Maksudnya fil akhirati, kalau dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan di akhirat nanti Nabi Ayub diberi lagi keluarga yang seperti keluarganya yang di dunia. Wa yuqalu, tapi menurut tafsir yang lain dikatakan diberinya bukan di akhirat tapi fid dunya, di dunia. Jadi Nabi Ayub diberi lagi anak dan keluarga di dunia ini. Semua itu adalah rahmatan, sebagai rahmat minna, dari kami. Maksudnya nikmatan minna alaihi, sebagai nikmat dari kami kepada Nabi Ayub. Wa dzikra, dan sebagai peringatan, maksudnya pemberian Allah kepada Nabi Ayub sebagai peringatan, yakni idzotan, sebagai nasihat, liulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, ini lidzawil ukul, bagi orang yang mempunyai akal, minan nas, dari kalangan manusia ini. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas. Kalau menurut tafsir Jalalain, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahu ma'hum, dan kami telah memberi kepada Nabi Ayub keluarganya dan yang semisal mereka, bersama mereka, ya, sejumlah bilangan keluarga yang telah meninggalkan diberi lagi oleh Allah, yaitu ahyallahu lahu. Dalam tafsir Jalalain ini
agak aneh ini sebetulnya, tapi ada tafsirnya. Yang dimaksud dengan kami memberi kepada Nabi Ayub keluarganya itu adalah maksudnya yaitu ahyallahu lahu, Allah menghidupkan lagi untuk Nabi Ayub man mata, siapa saja yang sudah mati, min auladihi, dari anak-anaknya, wa razaqahu, dan Allah memberi lagi rezeki kepada Nabi Ayub mithlahum, sebanyak mereka. Jadi keluarganya yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Ini tafsir agak aneh ini. Tapi ada, ini tafsir jalan lain. Nah, itu semua adalah rahmatan, sebagai rahmat, yakni nikmatan maksudnya, sebagai nikmat minna dari kami, wa dzikra, dan sebagai peringatan, yaitu idhatan, sebagai nasihat li ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai akal, yakni li ashabil uqul, bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa Allah mengembalikan semua harta dan anak-anaknya saat itu juga. Kemudian diberi lagi anak yang berjumlah sama dengan mereka. Ini tafsir Ibnu Katsir ini. Ya. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ayub. Sesungguhnya aku telah mengembalikan kepadamu seluruh keluargamu dan harta bendamu, ditambah dengan yang sejumlah dengan mereka, maka mandilah kamu dengan air ini, karena sesungguhnya pada air ini terkandung kesembuhan bagimu. Lalu berkurbanlah kamu untuk sahabat-sahabatmu, disuruh sedekah. Nah ini Pak, makanya kalau kita kepengin sehat, banyak sedekah. Sedekah itu salah satu cara untuk sehat. Apalagi sedang sakit, sedekahlah sampean. Nanti Allah akan menyembuhkan sakit sampean dengan caranya Allah itu. Berkorbanlah kamu untuk sahabat-sahabatmu. Jadi sedekah sampean kasihkan kepada sahabat-sahabat ini aja. Kalau banyak artinya bagian sahabat-sahabat yang jauh-jauh juga kasih. Apalagi sahabatnya pada ngaji, kasih. Yang enggak ngaji aja dikasih kok. Apalagi yang ngaji. Kasih, ya. Dan mintalah ampunan untuk mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka, sahabat-sahabat kamu, hai Ayub, yang selama kamu sakit mereka meninggalkan kamu. Itu berdosa mereka. Tapi kamu mintakan ampun untuk mereka. Karena sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku, yakni karena kamu. Kamu sakit, kamu ditinggal, padahal kamu adalah Nabi Allah, Rasul Allah. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, seorang ahli hadis dan ahli tafsir ini mengatakan dalam hadisnya, meriwayatkan hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, lamma afallahu Ayyub, ketika Allah telah menyehatkan Nabi Ayyub, amtara, Allah pun menghujani. Allah menghujani alaihi, kepada Nabi Ayub. Ini menurut Nabi Muhammad SAW, ya. Jaradan, Allah menghujani Nabi Ayub dengan belalang-belalang yang min dahabin, terbuat dari emas. Jadi belalang emas dilemparkan oleh Allah kepada Nabi Ayub, dihujani. Faja'ala, lalu berbuatlah Nabi Ayub ya'khudhu, mengambil biyadihi, dengan tangannya, wa yaj'aluhu, dan meletakkan belalang-belalang emas tadi fi thawbihi, ke dalam pakaiannya. Diambil belalang itu, dimasukkan dalam bajunya, kantong bajunya. Belalang-belalang emas nih Pak. Qala, berkatalah Nabi, faqila lahu, lalu ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Ayub, kepada lahu kepada Nabi Ayub. Ya Ayub, hei Ayub, kata Allah ini, ama tasba, apa kamu belum kenyang? Kok kamu masih mengambilin belalang-belalang emas ini? Padahal harta kamu sudah kukembalikan kepada kamu. Kamu sekarang sudah kaya lagi, sudah sehat, sudah kaya lagi seperti dulu. Anak-anakmu sudah kembali lagi. Kenapa ada belalang ini masih kamu ambilin juga?
Apa jawaban Nabi Ayub? Qala, berkatalah Nabi Ayub, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wa may yasba'u min rahmatika, siapa sih orang yang bisa kenyang terhadap rahmatmu ya Allah? Aku menganggap ini rahmat dari engkau ini ya Allah, ku ambilin ini ya Allah, ini rahmatmu ini ya Allah. Siapa sih manusia yang bisa kenyang dari rahmatmu? Aku kepingin tahu ya Allah. Itu jawaban Nabi Ayub, Pak. Ini sama seperti kita zaman sekarang, kita sudah kaya raya tapi tetap cari duit. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah juga. Karena ketika kita dapat duit, itu berarti Allah ngasih rahmat kepada kita. Supaya duit-duit itu bisa sampean manfaatkan untuk dapat pahala lagi. Gitu loh, Mak. Makanya kalau sampean punya duit banyak, bagikan rahmat Allah kepada orang banyak. Makin banyak amal sampean, gitu loh, pahalanya makin besar. Jadi ini jawaban Nabi Ayub. Nah, ada lagi riwayat yang lain dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, setelah Allah memulihkan kisah Ayub, lalu, oh ini terjemahannya ya, lalu maka Allah menghujani Nabi Ayub dengan belalang dari emas, lalu Ayub memungutinya dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam bajunya. Maka dikatakanlah kepadanya, hei Ayub, tidaklah engkau merasa kenyang? Ayub menjawab, wahai Tuhanku, siapakah yang merasa kenyang dengan rahmatmu? Asal hadis ini, kata Ibnu Katsir, ada pada kitab Sahihain. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada ini hadisnya. Tapi ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Akan dijelaskan dalam pembahasan yang lain. Nah sekarang yang dibahas firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi di ayat berikutnya, wa ataina ahlahu wa mislahum ma'hum, dan kami telah memberi kepada Ayub keluarganya dan yang semisal mereka bersama mereka. Maksud ayat ini adalah, dan kami Allah telah mengembalikan keluarganya kepadanya, yakni kepada Nabi Ayub, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Dia kehilangan sejumlah keluarganya, kami tambah lagi keluarganya. Ini tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Lalu telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, yang menyebutkan bahwa Allah berfirman kepada para malaikatnya, hei malaikat, kembalikanlah kepada Nabi Ayub semua miliknya dalam keadaan utuh. Jadi kehilangan harta banyak kembali lagi. Jadi saudara, ini buah dari kesabaran. Kalau kita sedang menderita, kita sabar. Kalau kita sedang mendapat nikmat, kita bagi-bagi nikmat Allah. Yang nikmat Allah adalah rahmat Allah. Ya. Sebagian orang mengatakan bahwa istri Nabi Ayub bernama Rahmah. Istrinya namanya Rahmah. Ya. Jika pendapat ini bersumber dari konteks ayat, sesungguhnya pendapat ini jauh dari kebenaran, kata Ibnu Katsir begitu. Jika bersumber dari berita ahli kitab dan memang terbukti berasal dari mereka, maka ini termasuk ke dalam bab tidak boleh dipercayai dan tidak boleh pula didustakan. Karena cerita Israiliyat tidak boleh diyakini sebagai kebenaran dan tidak boleh didustakan. Akan tetapi Ibnu Asakir telah menyebutkannya dalam kitab tarikhnya dengan sebutan rahmatullah, ya, rahmat Allah. Ibnu Asakir mengatakan bahwa menurut suatu pendapat nama istri Nabi Ayub adalah bukan Rahmah, bukan Rahmatullah, tapi Layya binti Minsha bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi istri Nabi Ayub keturunan Nabi Ibrahim juga, dari arah Ishak, dari arah Yakub, dari arah Yusuf, keturunan Nabi Yusuf, istri Nabi Ayub. Jadi Layya namanya, Layya anak perempuannya Minsha. Minsha ini anaknya Nabi Yusuf. Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ibnu Asakir mengatakan pula bahwa menurut pendapat lainnya, nama istri Ayub adalah Layya, bukan binti Minsha, tapi binti Yakub alaihi salam.
ia hidup bersamanya di negeri Sanyah. Nah, ini cerita dari orang-orang ahli kitab ini, Pak. Mujahid mengatakan bahwa dikatakan kepada Nabi Ayub, "Hei Ayub, sesungguhnya keluargamu kami masukkan ke dalam surga semuanya. Jika kamu suka, kami dapat mendatangkan kepada mereka kepada kamu, dan jika kamu menghendaki, kami dapat membiarkan mereka di dalam surga, lalu menggantikan buat kamu orang-orang yang sejumlah mereka menjadi keluargamu." Apa kata Nabi Ayub? Ketika Allah berfirman kepada Nabi Ayub seperti itu, Nabi Ayub pun menjawab, "Tidak, wahai Allah, biarkanlah mereka di dalam surga." Maka mereka dibiarkan di dalam surga dan diberikan kepada Nabi Ayub orang-orang sejumlah mereka di dunia sebagai keluarganya. Jadi ada dua riwayat, yang satu riwayat mengatakan semua semua keluarga Nabi Ayub yang sudah meninggal tidak dihidupkan lagi, tetap dibiarkan berada di surga. Diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan Nabi Ayub sebagai gantinya diberi lagi keluarga yang baru, jumlah anaknya sama dengan anak yang sudah meninggal, diberi lagi oleh Allah. Nah, itu kekuasaan Allah yang Allah ceritakan di sini. Itu semua saudara, nikmat Allah kepada Nabi Ayub disebut oleh Allah dalam surat ini rahmatam min indina. Itu semua adalah rahmat dari hadapan kami. Ini tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Yakni maksudnya kami lakukan hal itu kepada Ayub sebagai rahmat dari sisi kami untuknya. Jadi pemberian Allah kepada kita semua itu adalah rahmat Allah. Kita sehat itu rahmat Allah. Kita sakit pun itu sebetulnya rahmat Allah juga. Karena kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah bersyukur. Kalau kita sudah sakit baru kita tahu nikmatnya sehat. Jadi ketika kita sehat, kita bersyukur kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Wa dzikra lil abidin," dan sekaligus sebagai peringatan bagi orang-orang yang beribadah, menyembah kepada Allah. Ini tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 84. Kami jadikan kisah Ayub ini sebagai suri teladan agar orang-orang yang tertimpa musibah jangan beranggapan bahwa sesungguhnya kami Allah melakukan cobaan itu kepada mereka tiada lain karena mereka hina dalam pandangan kami. Tidak. Jadi Allah memberi pelajaran kepada kita, saudara bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, kalau kita sakit padahal kita sudah rajin sholat, kita sudah rajin ngaji, kenapa masih sakit juga? Itu bukan karena kami memandang hina pada manusia yang sakit tadi, tidak. Ya. Dan agar mereka meniru kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi takdir Allah dan cobaannya terhadap hamba-hambanya dengan berbagai macam cobaan yang dikehendakinya. Hanya Dia sajalah yang mengetahui hikmah yang tersembunyi di balik semua itu. Jadi gitu Pak, Bu, ya. Kita jangan merasa menghina dengan diri kita sendiri ketika kita mendapat cobaan, ya. Makanya kemudian dalam surah ayat yang ke-44 dikatakan wa khudh biyadika dirsan fadrib bih wala tahnas inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ayat ini bagaimana maksudnya dan bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.